Bro, ini gokil banget sih. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi untuk semua maskapai penerbangannya di Indonesia gitu. Soalnya parah banget kalau misalnya kejadian lagi. Konteksnya, pertanggal 14 Februari 2026, ada sebuah kabar yang tidak enak buat kita semua. Ini datang dari dunia penerbangan kita, di mana ada salah satu jadwal penerbangan yang delay. Tapi penumpangnya udah nunggu sampai 5 jam dalam pesawat. Bahkan ada salah satu penumpangnya ya, yang bawa anak dan anak udah muntah 2 kali. Sebelum pada akhirnya berangkat, penumpang tersebut keluar tuh nunggunya di lounge. Terus waktu nyari obat, tiba-tiba pesawatnya berangkat. Penumpangnya ketinggalan tapi bagasinya udah ada dalam pesawat. Ini gokil banget sih. Dan gara-gara ini banyak banget orang-orang pada akhirnya nyeritain pengalaman yang serupa di maskapai tertentu. Di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal bahas bareng-bareng terkait delay pesawat 5 jam yang terjadi di Super Airjet yang rame banget awalnya di Instagram dan di TikTok, terus kemudian nyampe ke Twitter. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Ombre. Meskipun ini pertama kali muncul di Instagram, tapi gue jujur taunya itu awalnya dari Twitter. Tiba-tiba ada TXT dari brand yang ngepost sebuah video memperlihatkan ada orang marah-marah dalam pesawat. Ternyata setelah gue cari tahu konteksnya, ini merupakan sebuah peristiwa di mana ya ada salah satu jadwal penerbangan yang delay sampai 5 jam. Yang ada dalam video ini merupakan influencer Instagram juga TikTok, namanya Kak Bobby Poi. Beliau pengen pergi gitu ya dari Jakarta ke Denpasar atau Bali gitu ya, tapi mengalami kendala delay 5 jam. Ya, anaknya itu dibawa sampai muntah 2 kali gara-gara nunggu di pesawat. Ya, gara-gara itu akhirnya ya tadi udah gue jelasin sebelumnya gitu ya, beliau cabut gitu dari pesawat, nunggunya di luar, tiba-tiba pesawatnya berangkat. Ya, video marah-marah bisa ngeliat di Instagramnya langsung gitu ya. Kak Bobby ini udah rame banget sampai penonton udah sampai 1,7 juta ya. Dia buat 3 video. Yang pertama ngasih tahu kalau misalkan Kak Bobby-nya marah-marah. Yang kedua ini ngasih tahu kalau misalkan dia udah ditinggal sama pesawatnya. Yang ketiga itu ngeliatin anaknya yang udah uring-uringan gara-gara perlengkapan bayinya ketinggalan di pesawat yang udah terbang gitu loh. Videonya kayak gini. Ini udah banyak anak kecil juga di sini. Jangan diem-diem aja, kita juga punya waktu. Nggak bisa loh kayak gini. Buat komplain. Kak, Jujur ya, kadang dalam kondisi kayak gini, orang-orang tuh lupa kalau misalnya mereka boleh marah. Dan yang dilakuin sama Kak Bobby sendiri, marah-marah ke pegawai-pegawainya, itu menurut gue wajar sendiri. Kenapa? Karena udah merasa dirugikan. Kalau misalnya pada akhirnya lu tuh gak cuma liburan buat berangkat gitu dari pesawat ini, melainkan ada tugas-tugas sampai pada akhirnya lu telat gitu, ya jelas ini bakal ngerugin diri lu sendiri. Meskipun udah ada kompensasi, tapi kalau misalnya dilihat dari beberapa reply orang-orang di kolom komentar ini, kompensasi menurut gue gak terlalu worth it kalau misalnya dibandingin sama apa yang udah lu rasakan kerugiannya. gas. Kita sama punya waktu. Kalau kan Mondar Mandir ini orang ratusan orang di sini. Saya kasih info bisa atau enggak pergi. Kalau emang nggak bisa ngomong. Ganti aja, ganti jam aja. 5 jam. Saya mau ngadain acara berdebat di anak saya loh. Damn. Nggak bisa sebentar, 5 jam. Ya, buat lu semua yang kayak meremehkan alasan Kak Bobby dengan bilang, oh cuman gara-gara birthday party doang sampai marah-marah gitu. Bro, semua urusan tuh penting anjir. Apalagi kalau misalkan ngomongin soal family gitu ya, family time gitu. Lu kalau misalkan delay 5 jam nih, kalau delaynya tuh lu seenggaknya bisa dipakai waktunya untuk hal lain, itu bisa lebih bonding sama keluarga gitu man. Jadi gak ada alasan yang tidak penting menurut gua ketika lu sedang merasa dirugikan. Nggak bisa, semua juga punya waktu. Kasih tahu info, jangan Mondar Mandir, kasih tahu. Maaf Pak, Bu lagi ada mesin ini. Ngomong, punya mulut ngomong. Lu masuk sini belajar komunikasi kan? Damn. Gokil, diajarin komunikasi sama penumpang loh. Ngomong, nggak bisa 5 jam disuruh sabar-sabar, orang sebanyak ini nggak bisa. Panas ini, panas banget. Banyak bayi. Kayak tadi. Ya, orang-orang di internet penasaran kenapa kagak nunggu di launch aja gitu. Soalnya kalau misalkan nunggu di pesawat kan takutnya banyak yang kagak nyaman juga, iya nggak sih? Tapi ada beberapa kolom komentar yang bilang kalau misalnya ternyata itu mungkin ya, katanya ini mah kata di Twitter gitu, trik kalau misalkan kompensasinya bisa lebih sedikit gitu dikasihnya. Gua nggak tahu benar atau salah ya, cuma yang jelas lu bisa lihat sendiri reply-nya di beberapa kolom komentar. Kasih info lah, ngomong lah. Kalau emang nggak bisa, jangan dipaksa. Bisa nggak pesawatnya jalan? Berapa menit? Udah saya tunggu. Kompensasi. Kita aja kan kasih kompensasi dari tadi ya.
tele. Bapak ngomong aja mas. Kita udah rugi waktu. Kalau emang Sumpah ya. Video kayak gini muncul di internet, pasti banyak banget orang-orang yang ngerasa kalau misalkan marah-marah di sini tuh nggak terlalu perlu. Kenapa? Soalnya petugasnya nggak tahu apa-apa. Gini ya, marah-marah gini menurut gue perlu. Kenapa begitu? Karena pada akhirnya petugas tuh bakal ngerasa kalau misalkan udah banyak orang-orang yang tidak senang, tidak suka, sampai pada akhirnya dia pasti bakal lebih cepat buat menekan atasannya untuk bisa kerja lebih efisien lagi. Ya, dan yang kayak gini itu nggak cuma di level penerbangan doang. Bahkan kemarin pun kita sempat ngerasain gitu ya, yang permasalahan Rotio sampai pada akhirnya manajemennya sendiri minta maaf di media sosialnya. Bahkan di level pemerintahan sendiri, kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang kurang bagus, terus diem-diem aja, pasti bakalan langsung disetujuin, ya nggak sih? Makanya banyak orang-orang yang ngelakuin yang namanya demonstrasi dan segala macem. Sampai pada akhirnya jadi pertimbangan kalau misalnya, banyak juga orang-orang yang kagak setuju. Meskipun pada akhirnya ada aja orang-orang yang ngerasa kalau misalkan yang kayak gini tidak diperlukan, padahal lu berhak boleh marah kayak gitu loh. Balik lagi, gue bukannya pengen mendorong untuk melakukan kayak gini, cuman yang jelas ini kerasa banget gitu ketidakadilannya. Dan kalau misalnya emang lu ngerasa rugi gitu ya, lu boleh menuntut hak harusnya, soalnya udah diatur juga dalam undang-undang, ya nggak sih? bisa dipaksain nggak usah jalan pesawatnya, bahaya. Situasi yang tidak nyaman ini benar. Akhirnya langsung dikasih tahu. Kami harus menginformasikan kepada seluruh penumpang untuk membawa kabin dan kembali untuk ke ruang tunggu. Ya, akhirnya langsung pada protes gitu ya. Udah ada video yang juga yang ngasih tahu kalau misalkan protesnya nggak cuman ke petugas di pesawat doang, tapi udah diprotes juga ke level penanggung jawab harusnya. Untuk 742-nya kita ganti pesawat. Pesawat yang ini tidak rilis. Ya, akhirnya ganti pesawat ya. Kita mau bagi Supaya delay. kategori 5 yang sudah delay hampir 4 jam. 5 jam, Iya, 5 jam. Ya, intinya bapaknya ngasih tahu kalau misalkan kompensasi bakal diberikan, terus abis itu minta maaf yang sebesar-besarnya. Alasan kenapa pesawatnya nggak bisa-bisa gitu, nggak terbang-terbang, nanti kita bakal baca bareng-bareng dari beberapa berita yang udah gue lihat ini dari Detik Travel dengan judul penerbangan Super Airjet ke Bali delay 5 jam, ini penjelasan maskapai, dan berita dari TV On News dengan judul bayi tertinggal pesawat usai delay 5 jam, tangis ibu pecah, susu anak saya ada di bagasi. Well, tadi videonya baru satu doang kayak yang di pesawat. Ini video kedua yang memperlihatkan kalau misalkan Kak Bobby udah ketinggalan pesawatnya berangkat. Marah-marah langsung ke salah satu petugasnya, frontliner. Jawab, saya tanggung jawab. Anak saya susu anak saya gimana? Aku nggak mau. Ya terus gimana kita? Bagasi kita. Bagasi. Bagasi. Diusahakan malam ini nanti kan pesawatnya take off balik lagi ke Jakarta. Diusahakan onboard ke Jakarta. Jam berapa? Jam berapa? Anak saya udah ngantuk, nggak ada susu. Kalau Damn. nggak ada solusinya di sini buat nyari susu. Ini cuma bisa bantukan tiketnya saja. Nah. Itu kan memang kondisinya full, tapi kita paksakan untuk diadakan penerbangan itu naik Lion ya Bu. Penerbangannya GT24 berangkatnya dari Jakarta jam 13.40. Jam 1 lagi. Enggak, Jam aku 1 nggak mau, bisa pada. Aku mau pagi. Pagi Nggak mau. penerbangan Nggak pertama nggak Mbak, bisa. saya nggak mau, nggak sampai saya emosi ya. Saya udah nahan banget ini. Demi ya, ngelihat video kayak gini jadi inget video-video orang-orang pada protes di penerbangan Amerika, anjir. Katanya carut marut juga, ya nggak sih? Dan gue pun nggak nyangka kalau misalnya ada dalam level dimana di Indonesia pun kita udah bisa ngeliat video-video kayak gini, orang-orang marah-marah kalau misalnya ternyata banyak yang delay gitu. Dan gak cuma ini doang. Kalau misalnya lihat dari beberapa kolom komentar ya, reply-reply-nya banyak juga ngasih tahu kalau misalkan mereka pernah ngalamin hal yang sama gitu. Tapi di sini di Twitter sendiri udah ada yang coba buat nyimpulin gitu ya. Ini kejadiannya kenapa? Super Airjet delay setengah hari kerja, penerbangan delay 5 jam dengan kondisi penumpang ada di dalam pesawat. Naik bersangkutan di video muntah 2 kali di dalam pesawat sama delay 5 jam, penumpang kemudian disuruh keluar dari pesawat. Setelah itu ada panggilan pesawat bakal lanjut flight. Penumpang yang bersangkutan ditinggal saat sedang mencari obat untuk anaknya. Semua barang yang bersangkutan ada di bagasi pesawat yang sudah flight. Ini gue ngerti gimana prosedur absen di pesawatnya gitu ya. Tapi buat gue pribadi yang alhamdulillah pernah juga naik pesawat gitu, tapi dibandingin sama ketika gue ikut open trip buat naik gunung gitu ya, naik bis itu mini bus ya, sebelum berangkat pasti di absen dulu biar gak ada yang ketinggalan, men. Segitupun ketat banget soalnya nggak bisa delay sampai berjam-jam gitu. Paling dia cuma sejam ya, atau enggak 30 menit. Ini bisa sampai 5 jam. Dan pas waktu mau berangkat nggak absen dulu sampai ada penumpangnya yang telat. Ya Allah. Ya kalau misalnya lihat dari engagement postingannya banyak banget yang ngasih pengalaman-pengalaman yang serupa gitu ya. Terus ada juga yang komentar-komentar nusuk banget sampai mungkin ngebuat orang-orang tuh tahu fakta-fakta yang lain.
Emma bilang pesawat tuh suka banget giniin penumpangnya, sanak jidat ngubah jadwal tanpa konfirmasi terus delay berjam-jam tanpa kompensasi. Untung-untung ada yang speak up kayak di video jadi bisa dapat hak penumpangnya. Ada yang langsung balas kayak kan yang namanya teknisi buat ngebenerin pesawat kan bisa lama juga gitu ya. Kalau misalnya pada akhirnya diburu-buru, nanti kalau misalkan kecelakaan gimana? Iya, kalau misalkan kayak gitu justru emang harus dari awal nggak sih sebelum berangkat, atau kayak disiapin gitu kan? Itu fungsinya ada jadwal penerbangan, iya nggak sih? Oke, apalagi nih? Urisan Nidays bilang, inilah kenapa kalau beli tiket dari Singa Group pastikan belinya di Tikom dan beli flight di Serbian Insurance. Gue udah 3 kali terbang gratis berkat ini, buset. Tips yang bagus banget nih. Diaro bilang industri aviasi di Indonesia adalah industri paling kentut. Sanak jidat tuh bobo jadwal dan anggakan sistem biar nggak berdenda. Inilah kalau negara nggak ada perlindungan konsumen. Nah, ini berdasarkan opini dari Diario. Sebenarnya undang-undangnya ada, cuman ditegakkan atau enggaknya itu loh yang mungkin agak sedikit sulit. Soalnya kalau misalnya nyewa lawyer pun bayar lagi puluhan juta, ya nggak sih? Kecuali emang niat banget gitu loh. Kayak misalkan si Kak Bobi ini yang bahkan marah-marah gitu loh. Tempura bilang kalau regulasi EU setiap penumpang bakal dapat 600 euro karena delay di atas 4 jam plus berhak refund. Regulasi Indonesia kalau dia 4 jam boleh refund plus makanan minuman kompensasi 300 ribu. Ya pantesan itu grup gak berubah sanksinya gitu doang, begitu coy kira-kira. Ya lu masih bisa lihat banyak banget komentar-komentar orang-orang gitu ya, sampai pada akhirnya ada yang ngasih pengalaman cerita kayak gini. Sebel banget di Instagram lagi rame supaya AirJet delay 5 jam. Ada yang balas, "Kak, aku 2 tahun yang lalu udah check in, mereka bilang penerbanganku delay 2 jam, tapi aku curiga nggak ada status di papannya. Terus aku ke gate dioper sana sini, pas aku tanya lagi pesawatku udah berangkat. Yang lebih gongnya, aku masuk dalam daftar manifest penumpang yang on board. Ada 5 orang waktu itu sama aku. Ternyata mereka ngasih tiket aku ke protokoler." Buat lu semua yang penasaran klarifikasi dari maskapai kayak gimana, udah dijelasin di Detik Travel. Di sini juga dikasih tahu tentang kronologi lebih lengkapnya. Berdasarkan berita ini dikasih tahu penerbangan maskapai Super AirJet mengalami penundaan atau delay selama kurang lebih 5 jam. Pihak maskapai pun memberikan penjelasan di mana beredar video media, kita udah lihat ya, media sosial tentang yang tadi. Setelah ditelusuri penerbangan Super AirJet yang mengalami delay itu memiliki nomor penerbangan IU 742 dengan rute Jakarta Denpasar. Menanggapi hal tersebut, pihak maskapai Super AirJet menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang yang terdampak. Super AirJet menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para tamu terkait keterlambatan keberangkatan penerbangan. Demikian pernyataan resmi pihak Super AirJet. Maskapai Super AirJet kemudian memberikan penjelasan bahwa keterlambatan itu bisa terjadi karena pesawat tersebut harus menjalani pemeriksaan teknis. Keterlambatan terjadi karena pesawat yang direncanakan mengoperasikan penerbangan tersebut perlu menjalani pemeriksaan teknis tidak berjadwal. Proses ini merupakan bagian dari prosedur operasional yang wajib dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan. Iya, sebenarnya dari penjelasan ini delaynya itu bagus gitu ya. Tapi ini bisa aja langsung ditangkal dengan bilang kalau misalkan ya, kalau dari awal emang udah tidak sesuai prosedur gitu ya, keselamatan dari pesawatnya, kenapa nggak yang langsung ganti aja? Kalau misalnya pada akhirnya bisa sampai 2, 3, 4, 5 jam, emang nggak ada prediksi dari awal gitu kalau misalkan perbaikannya bakal lama. Toh ketika telat, maskapai pun harus keluar uang lagi karena harus membayar kompensasi, iya nggak sih? Proses pemeriksaan teknis terhadap pesawat tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal itu berdampak pada rotasi pesawat. Dalam pelaksanaannya, pengerjaan membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan secara instan sehingga berdampak pada rotasi pesawat berikutnya. Oke, ya, akhirnya diganti ya sama pesawat yang lain yang emang mungkin tersedia gitu, tapi emang harus ngegeser-geser agenda lagi. Super AirJet mengaku seluruh penumpang yang terdampak telah diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bentuk perhatian kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku, iya. Intinya kompensasi dibayar, mereka minta maaf. Delaynya gara-gara ada pengecekan engine ya atau pesawat biar seenggaknya itu bisa tetap selamat sampai dengan tujuan. Seperti itulah kira-kira guys alasannya. Tapi tetap aja ya, yang namanya delay sampai berjam-jam, mau itu lu naik pesawat, mau itu naik bis, mau itu naik kereta gitu, bener-bener ngebetain banget. Dan emang udah kewajiban dari si penyedia jasa transportasi gak sih untuk seenggaknya on time gitu. Gue yakin mereka pun pasti bakal memandang penting seberapa waktu itu terus berjalan. Tapi kerugian dari orang-orang yang udah nungguin itu seenggaknya harus bener-bener diprioritaskan, ya gak sih? Dan dari sinilah betapa pentingnya kita punya pemerintah yang benar-benar tahu dan juga melindungi hak kita sebagai warga negara aja. Wah, nanti itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga anaknya Kak Bobi gitu ya bisa lebih sehat lagi, dan semoga nggak terulang lagi kejadian-kejadian kayak gini. Nggak cuma buat Kak Bobi tapi juga buat kita semua yang sering banget ngalamin kejadian yang serupa, entah itu ketika kita naik pesawat, kereta, bis, ataupun moda transportasi yang lain. Itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video kopi. Tanggapannya tolong tulis di kolom komentar. Bye-bye.